Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kami akan membawakan Rabi Roti dengan tema memelihara narasi kasih dalam kehidupan. Sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Pada pagi ini, hamba-Mu akan membawakan Rabi Roti dengan tema memelihara narasi kasih. Berkati hamba-Mu yang membawakan Rabi Roti pada pagi ini, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar dari tema diambilkan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap kali kita membaca berita, baik dari media cetak maupun online, hampir setiap saat pasti ada berita tentang kekerasan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang masif. Dalam skala kecil bisa berwujud percekcokan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, antara saudara, atau dengan tetangga. Pada tingkat masyarakat, kekerasan bisa kita jumpai dalam bentuk penjamretan, perampokan, dan sebagainya. Kekerasan bisa juga berwujud peperangan antar negara. Siapa yang diuntungkan dalam kekerasan itu? Sudah pasti tidak ada. Tak jarang yang merasa menang pun seringkali harus menanggung luka di hati. Kalau kita umat manusia menyadari bahwa tidak ada yang diuntungkan dari adanya kekerasan, mengapa kita seringkali terjebak dalam situasi yang seolah-olah tidak ada pilihan lain? Seolah-olah kekerasan, ketiadaan kasih itu menjadi suatu keharusan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah bentuk kemasyarakatan yang paling sederhana. Ada adagium yang menyatakan bahwa kalau keluarga sehat, maka masyarakat pun juga sehat dan negara kuat. Pernyataan seperti itu benar adanya. Artinya, keluarga adalah basis. Lantas, faktor apa yang menyebabkan kekerasan itu seolah-olah selalu muncul dalam setiap perjalanan peradaban manusia?
Secara sederhana bisa dikatakan bahwa hilangnya narasi kasih, baik dalam tingkat keluarga maupun dalam tingkat masyarakat, itu yang menjadi pemicunya. Hilangnya narasi kasih itu bisa disebabkan karena kasih sudah dilupakan, sudah tidak dihadirkan dalam keseharian, sehingga berbuat kasar kepada orang lain misalnya dianggap sebagai satu hal yang lumrah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita sebagai umat percaya untuk terus menjaga dan memelihara agar kasih selalu hadir di tengah keluarga, sehingga segala pikir, segala ucap dan tindakan kita benar-benar hanya bersumber dan didasari pada kasih. Oleh karena itu, narasi kasih selalu harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang setiap saat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa bentuk narasi kasih itu? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, narasi kasih itu bentuknya bisa bermacam-macam. Saling menghargai, saling menghormati, yang kuat membantu yang lemah, yang berlebihan membantu yang berkekurangan, saling memaafkan, dan seterusnya. Kalau narasi kasih ini ditanamkan dan terus diulang dalam keluarga, niscaya kehidupan kita akan lebih baik lagi. Itu di tingkat keluarga, dan pasti dampaknya akan terbawa juga pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat percaya, menjaga agar narasi kasih itu tetap ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita sehari-hari, adalah suatu keharusan. Agar damai hadir di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Menutup renungan singkat ini, saya kutipkan ucapan seorang aktivis mahasiswa dari era 60-an, almarhum Soehoki. Soehoki pernah mengatakan, "Tadi malam saya bermimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pendeta bangkit dan berkata, stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan. Tak ada rasa benci kepada siapapun, tak ada rasa benci kepada agama apapun juga. Dan kita hanya berpikir tentang pembangunan dunia yang lebih baik. Amin."